kita akan mulai pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita belajar untuk di mata pelajaran PPKN ya bersama Ibu. Ya, sebelumnya Ibu mau nanya nih, gimana kabarnya hari ini? Baik semua? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya nih kita mau berdoa dulu agar pembelajaran kita ini lancar di hari ini ya. Oke, silahkan untuk hari ini, karena kita biasanya untuk pembacaan doa kita di rolling ya, hari ini Ibu mau minta Rifki untuk memimpin kelas berdoa dulu. Silahkan Rifki. Baik Ibu. Ya, untuk kawan-kawan semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kita dilancarkan dalam proses pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Rifki telah memimpin kelas untuk pembacaan doa hari ini ya. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau tanya nih, kiranya ada teman-temannya nih yang nggak masuk hari ini, apa masuk semua? Kayaknya ada yang belum masuk. Oktri. Masih ada yang belum masuk ya? Oh, oke. Sambil dihubungi ya temannya, agar kita semua bisa belajar di hari ini. Ya, karena kita akan menggunakan quizzes ya. Kita seperti biasanya, kita nanti di akhir ada quiz juga gitu ya. Jadi semuanya harus join biar kita belajarnya sama-sama ya. Gitu. Jadi nggak ada yang ketinggalan materi. Oke, di sini sebelum tadi Ibu sudah absen, sudah berdoa juga. Nah, yang terakhir nih persiapan belajar kita hari ini, silahkan disiapkan bukunya ya. Terus kalian Ibu lihat-lihat nih, masih ada yang belum rapih nih ya. Silahkan dirapikan dulu ya, kameranya diarahkan dengan yang baik ya, biar kita belajarnya juga kondusif gitu. Oke, setelah kita sudah siap semua nih ya, mari kita akan mulai untuk pembelajaran hari ini di quizzes. Jangan lupa juga disiapkan catatan-catatannya gitu ya, karena kan kita akan belajar nih melalui presentasi yang Ibu serahkan hari ini. Nah, nanti kalian akan mencatat poin penting dari pembelajaran hari ini gitu. Sebelum kita belajar hari ini, Ibu mau tanya nih, materi kemarin kan kita bahas tentang Sumpah Pemuda nih. Kira-kira ada yang masih inget nggak nih materi-materi sebelumnya tentang Sumpah Pemuda? Oke, untuk materi sebelumnya di Sumpah Pemuda itu kita ada nyambungnya nih sama materi yang kita akan pelajari hari ini gitu. Hari ini kan kita akan belajar tentang semangat dan komitmen kebangsaan nih. Nah, di materi sebelumnya tentang Sumpah Pemuda kita juga sudah melihat bagaimana perjuangan dari putra-putri bangsa ya dalam Sumpah Pemuda itu untuk mempertahankan Indonesia ya, mempertahankan Nusantara. Ya. Nah, nanti di sini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya kita sebagai generasi muda untuk mempertahankan yang namanya semangat kemerdekaan, mempertahankan juga komitmen kebangsaan kita gitu ya di Indonesia agar kita semua ini bisa tetap melestarikan budaya-budaya yang ada, melestarikan melestarikan kemerdekaan yang sudah diberikan gitu dan mengisi kemerdekaan juga. Itu kita akan pelajari hari ini. Gitu. Mana temennya udah bisa masuk quizzes belum? Oke, sambil menunggu Oktri juga. Dari kalian nih yang lain ada nggak yang mau membicarakan mengenai materi yang kemarin tentang Sumpah Pemuda sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini? Oke, ada nggak? Oke, kalau gitu Ibu mau tanya ke Putra deh. Ya, Putra ada paham tentang apa nih tentang materi yang kemarin kita pelajari di minggu kemarin tentang Sumpah Pemuda? Kalau misalnya yang Putra tahu ya Bu, kalau tentang Sumpah Pemuda itu kan Sumpah Pemuda itu kan digagas sama pemuda-pemuda Indonesia di tahun 1928. Ya, Terus
disahkannya pada tanggal 28 Oktober 1928. Terus sama pemuda-pemuda Indonesia. Nah, itu tuh untuk menyatukan seluruh rakyat Nusantara, Bu. Jadi kayak kalau misalnya Sumpah Pemuda itu sebagai penggagas awal gitu untuk sebelum kemerdekaan Indonesia. Kalau yang Putra tahu itu sih, Bu. Ya, bagus. Oke, terima kasih Putra atas jawabannya. Benar sekali ya apa yang dibilang Putra. Materi sebelumnya nih tentang Sumpah Pemuda benar seperti yang dikatakan Putra gitu ya. Nah, Ibu harap juga hari ini kalian juga bisa mencatat poin-poin penting seperti sebelumnya ya, agar ketika minggu depan Ibu tanya ya, kalian bisa menjawab gitu. Oke? Karena ini Oktri sudah bergabung ya, jadi kita akan mulai saja untuk presentasi hari ini. Oke? Ya, sudah muncul di layar ya presentasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pembelajaran hari ini, ya mengenai semangat dan komitmen kebangsaan. Tuh. Sebelum kita masuk nih ke dalam materi, ada nggak yang bisa menjelaskan sebelumnya mengenai apa sih semangat dan komitmen kebangsaan itu? Silakan diaktifkan saja mic-nya. Oke, mari kita lanjut dulu. Bentar. Slide-nya sudah terlihat semua ya di quizesnya. Di Putra kelihatan, Bu. Oke. Bentar. Selanjutnya. Nah, sambil menunggu nih, sepertinya laptop Ibu agak-agak lemot ya, jadi belum bisa untuk di next slide. Nah, untuk slide yang pertama nih, kita kan akan membahas tentang semangat dan komitmen kebangsaan ya. Nah, Ibu mau coba Oktri jelaskan, kira-kira kita akan belajar nih tentang apa di semangat dan komitmen kebangsaan. Silakan Oktri, dinyalakan mic-nya. Iya Bu, jadi semangat dan komitmen kebangsaan itu kita akan mulai belajar bagaimana kita sebagai murid untuk tetap semangat dan menjalankan komitmen-komitmen atau mesti belajar dengan semangat gitu tuh untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul gitu tuh Bu. Biar ya itu aja sih Bu setahu saya. Iya, bagus. Terima kasih ya, Oktri, sudah memberikan jawabannya. Nah, benar apa yang dibilang sama Oktri ya. Sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai Sumpah Pemuda. Nah, gimana caranya di materi kali ini, di Semangat dan Komitmen Kebangsaan, kita itu bisa mempertahankan dan mengisi kembali kemerdekaan yang sudah dicapai ya sebelumnya di tahun 1945 ya dengan proklamasi. Nah, di sini di semangat dan komitmen kebangsaan, ya gimana caranya kita sebagai generasi muda mampu untuk melihat ke depan bagaimana menyikapi dari keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, benar, terima kasih Oktri. Sebentar ya. Oh iya, kalian sudah melihat handout yang Ibu berikan belum? Udah Bu, ini saya sambil buka handout yang diberikan. Oh, jadi kita baca handout-nya dulu ya, Bu? Ibu masih di mute kayaknya deh. Oh ya, udah. Nah, terima kasih ya Putra. Nah, di sini handout-nya silahkan dibuka. Ya, sudah terlihat semua ya handout-nya. Nah, di sini sambil Ibu mengupayakan quizesnya, nah untuk di slide yang kedua nih, di nomor 2, nah Ibu di situ memberikan gambaran mengenai orang-orang yang sedang mengarak yang namanya apa nih ya sebutannya? Seperti replika dari burung Garuda ya yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah,
Di sini Ibu menuliskan juga Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan salah satu pedoman dari semangat dan komitmen kebangsaan. Nah, kira-kira kalian ada yang tahu nggak nih kenapa Bhinneka Tunggal Ika itu dianggap sebagai salah satu pedoman dari semangat dan komitmen kebangsaan? Oke, ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oh ya, silahkan. Sepengetahuan saya dan Bhinneka Tunggal Ika itu kan artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itu sama seperti negara kita yang bentuk yang majemuk, yang terdiri dari beberapa suku, ras, antar golongan, tapi kita tetap bersatu dan dipersatukan oleh Pancasila. Itu. Oke, terima kasih Oktri. Benar ya apa yang dibilang Oktri. Gitu. Gimana kalau misalnya Bhinneka Tunggal Ika itu kan artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua ya. Nah, di sini Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai salah satu contoh ya, contoh di mana pelaksanaan dari semangat dan komitmen kebangsaan itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Oktri, jawabannya bagus sekali. Dan kita bisa lihat lagi di slide selanjutnya di nomor 3 ada dan juga dilihat di buku kalian ya, di buku kalian. Nah, di sini ada 4 periode semangat dan komitmen kebangsaan. Nah, di sini terlihat juga terbagi dari di Indonesia itu terbagi jadi 4 periode nih semangat dan komitmen kebangsaan ya. Silakan juga bagi yang mau mencatat silakan dicatat karena ini merupakan poin pentingnya dari pembelajaran hari ini. Oke. Nah, di sini di periode pertama itu ada masa sebelum pergerakan nasional yang diinisiasi atau yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan nih karena kan dulu sejarahnya di Indonesia itu banyak kerajaan-kerajaan ya, benar? Gitu. Jadi nanti di kerajaan-kerajaan ini tetap melakukan pergerakan dan memiliki semangat serta komitmen kebangsaan itu sendiri ya. Karena salah satu contohnya di Kerajaan Majapahit gitu ya. Kalau misalnya nanti kalian sudah belajar IPS yang lebih jauh gitu ya di Kerajaan Majapahit itu terdapat salah satu momen di mana Mahapatih Gajah Mada itu bersumpah palapa ya, namanya sumpah palapa untuk menyatukan seluruh wilayah di Nusantara ya. Sebelum nama negara kita ini menjadi Indonesia, sebutannya adalah Nusantara gitu. Nah, dari salah satu contoh itulah di masa pergerakan sebelum pergerakan nasional melalui salah satunya Kerajaan Majapahit ya. Nah, di situ terlihatlah semangat dan komitmen kebangsaan untuk yaitu tadi menyatukan perbedaan-perbedaan, menyatukan seluruh wilayah di Indonesia gitu. Nah, kita masuk ke masa periode kedua di masa pergerakan nasional. Nah, di sini intinya adalah di periode ini adalah gimana caranya kita ini sebagai warga Indonesia ya melawan para penjajah gitu. Karena dulu kan kita nih dijajah nih sama Belanda, sama Portugis, terus juga terakhir kita dijajah oleh Jepang gitu ya. Nah, di masa pergerakan nasional ini muncullah organisasi-organisasi ya yang membantu untuk memerdekakan Indonesia. Nah, di sini semangat juangnya yang seperti contohnya di materi kemarin kita Sumpah Pemuda, nah ini masuk ke dalam periode kedua. Nah, di masa pergerakan nasional ini gimana caranya kita bisa mengusir para penjajah dari wilayah kita gitu. Nah, berlanjut ke periode ketiga setelah perjuangan yang panjang ya. Di sini ada di masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Nah, bagaimana caranya? Setelah masa proklamasi itu kan kita dinyatakan merdeka nih, tapi kan Indonesia sendiri nggak langsung tuh diakui sama negara-negara lain kalau kita merdeka gitu ya. Jadi di sini gimana caranya kita mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan gitu. Karena kita merasa sudah merdeka ya, jadi kita harus dipertahankan kemerdekaannya gitu. Nah, terus berlanjutlah dari periode ketiga ini melalui berbagai perjanjian, melalui berbagai perang juga ya. Nah, kita berlanjut ke periode keempat gitu. Setelah kita sudah dinyatakan merdeka secara de facto dan de jure. Nah, di sini masa perjuangan mengisi kemerdekaan gitu. Ya, masa periode inilah berlangsung sampai dengan hari ini gitu. Gimana caranya kalian generasi muda ini mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan di periode 1, periode 2 dan periode 3 gitu. Nah, di periode inilah gimana caranya kita
memberikan sumbangsih ya, dan tetap memperjuangkan kemerdekaan ini agar tetap hidup di hidup di masyarakat kita gitu. Nah, disinilah salah satunya dengan cara kita belajar seperti ini ya, belajar di PKN, belajar di sekolah gitu ya, walaupun sekarang keadaannya masih daring ya, jadi tetap kita harus semangat untuk belajar gitu agar kita bisa masuk dalam periode 4 ini untuk misi kemerdekaan gitu. Oke, kita berlanjut ke slide keempat ya. Oke. Nah, di sini terlihat nih, Ibu tuh nulis gini, semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI dalam kehidupan siswa. Tapi bentuknya tuh seperti apa gitu. Silakan ada yang mau menjawab pertanyaan Ibu. Oke, seperti apa nih bentuknya semangat dan komitmen kebangsaan kita? Karena kan sebelumnya sudah dibahas di periode 4 ya, gimana caranya kita mengisi kemerdekaan. Oke. Coba Ibu mau minta Ageng deh, boleh? Ya Bu, saya mau coba jawab deh soal dalam bentuk apa. Kalau menurut saya sih buat bentuknya itu ada seperti kita belajar dengan rajin, terus saling gotong royong. Ya pokoknya hal-hal kecil yang bisa berguna untuk sekitar juga Bu, untuk Ya, betul. Terima kasih, Ageng. Ya, betul tuh seperti gotong royong, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di masyarakat itu juga merupakan semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI ya. Terima kasih Ageng, jawabannya bagus sekali. Oke, kita akan lanjut nih di slide yang kelima. Oke, di slide yang kelima itu terlihat ya di situ caranya adalah satu, melalui cinta tanah air. Oke, nah di sini Ibu sudah memperlihatkan bagaimana contoh-contoh perwujudan dari sikap cinta tanah air yang dapat dilakukan sehari-hari oleh kalian, oleh saya juga, dan oleh para generasi yang hidup di hari ini di Indonesia. Itu yang pertama, bangga menjadi orang Indonesia, menjaga dan melindungi tanah air, mengolah kekayaan alam Indonesia dengan tetap menjaga ekosistem untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, di poin yang ini, ya seperti kita tahu kan hari ini banyak sekali kasus-kasus deforestasi, di mana penebangan pohon besar-besaran ya, terus di situ digunakan untuk berbagai macam ya, walaupun alasannya untuk tetap keberlangsungan hidup gitu ya, tapi tetap saja ketika kita memiliki sikap cinta tanah air, maka kita harus memberikan atau mengolah kembali ekosistem yang sudah diambil gitu ya, agar tetap lestari gitu, sehingga bisa digunakan untuk generasi selanjutnya ya. Terus selanjutnya di sini ada mencintai adat dan budaya bangsa Indonesia, bangga menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Nah, di sini juga seperti poin kemarin kita belajar di Sumpah Pemuda. Nah, bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar merupakan salah satu contoh perwujudannya gitu. Karena di dalam Sumpah Pemuda sendiri, bahasa Indonesia ini menjadi salah satu hal yang diperjuangkan gitu. Ya, lanjut di poin nomor 2. Nah, di poin nomor 2 itu membina persatuan dan kesatuan. Nah, di sini contoh-contohnya seperti toleransi dan menghormati antar sesama manusia, tidak membeda-bedakan dalam bergaul di masyarakat, menanamkan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, menjunjung tinggi kemudian menjunjung tinggi di sini menjunjung tinggi musyawarah mufakat untuk menghindari perpecahan dan saling menghargai satu sama lain. Nah, di dalam membina persatuan dan kesatuan ini perlu sekali dilakukan karena seperti yang kita tahu tadi dijelaskan oleh Oktri juga di awal, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah salah satu semboyan dalam hidup kita. Gitu. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada itu bukan menjadi hambatan dalam menyatukan masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Makanya kita tidak boleh yang namanya membeda-bedakan, tidak boleh yang namanya menjustifikasi orang itu
karena dia bukan dari suku saya maka saya tidak boleh bergaul dengan dia, itu tidak boleh gitu. Karena seperti yang kita lihat nih di kelas nih, Ageng, Oktri, Putra, Rifki, dan Anita juga pasti latar belakangnya beda-beda kan gitu. Jadi kita harus tetap bisa hidup berdampingan gitu, jangan sampai ada perpecahan di antara kita gitu. Karena di materi sebelumnya seperti yang kita belajar, para pemuda itu juga menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada gitu, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa, dari dari Papua, dari Maluku, itu semuanya menyatukan suara lah, ibaratnya seperti itu, menyatukan suara. Makanya kita tidak boleh nih di masa sekarang malah membeda-bedakan gitu. Sampai sini paham ya anak-anak? Oke, lanjut di rela berkorban. Nah, di sini contoh dari semangat dan semangat dari kebangsaan kita adalah rela berkorban gitu ya. Di sini contohnya adalah mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, membiasakan sikap tolong menolong satu sama lain, memberikan prioritas bagi ibu hamil, orang tua atau orang yang berkebutuhan khusus di kehidupan sehari-hari. Nah, hal inilah yang sekarang jarang dilakukan oleh generasi kita ya, karena kalau misalnya terkadang ibu sedang naik bis atau ibu sedang naik kereta gitu, nah, ketika ada ibu hamil atau ada orang tua yang berdiri karena keretanya penuh atau bisnya penuh, nah inilah yang masih belum diamalkan gitu, dengan tidak memberikan prioritas gitu, karena harusnya kita sebagai generasi yang lebih muda mengalah gitu, mengalah, ibu silahkan duduk di bangku saya kayak gitu. Nah, disitulah bagaimana caranya kita bisa mengisi semangat kebangsaan kita nih gitu. Nah, jadi dibiasakan apabila kalian melihat ada ibu hamil atau ada orang tua yang berkebutuhan khusus, ya silahkan berikan prioritas terlebih dahulu bagi mereka gitu. Nah, yang poin terakhir di rela berkorban adalah berani menyuarakan pendapat untuk kepentingan bersama. Nah, ini merupakan salah satu hal yang krusial juga nih, gimana caranya kita bisa berani untuk menyuarakan pendapat untuk kepentingan bersama. Seperti halnya ketika masa masa pergerakan nasional, itu kan dibentuk nih kelompok-kelompok yang mereka mau menyuarakan pendapatnya untuk kemerdekaan kita nih. Nah, jadi gimana caranya kita juga bisa bercermin dari perilaku para pendahulu kita gitu untuk bisa menyuarakan pendapat di masa, apalagi di Indonesia itu merupakan negara yang demokrasi gitu. Jadi semuanya jangan takut untuk menyuarakan pendapat kalian, oke? Gitu. Poin yang nomor 4, di sini ada pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Seperti poin pertama tadi yang sudah dijelaskan, cinta tanah air. Nah, di sini bersambung nih gimana caranya pengetahuan budaya kita bisa mempertahankan NKRI gitu. Di sini ada nggak dari kalian yang kalian tuh suka dengan tari-tari tradisional, lagu-lagu tradisional, terus budaya-budaya tradisional gitu. Nah, itu patut dipertahankan gitu. Jangan malu karena ini merupakan salah satu caranya kalian mengisi semangat dan komitmen kalian sebagai bagian dari bangsa Indonesia atau negara Indonesia ya. Di sini ketika kalian sudah mengetahui atau mungkin belum mengetahui banyak budaya, silakan pelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu. Karena dari beragam suku budaya yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali yang perlu kalian pelajari gitu, agar kedepannya di generasi kedepannya ya, di generasi kedepannya kalian bisa menularkan kembali gitu, kalian bisa mengajarkan kembali budaya-budaya yang sudah ada di Indonesia gitu, agar tetap bertahan gitu. Karena itulah yang menjadi salah satu hal yang krusial di negara kita gitu. Nah, di sini menjaga persatuan antar suku bangsa Indonesia, mempertahankan budaya asli, dan hidup berdampingan dengan perbedaan yang ada gitu. Dan poin yang terakhir, untuk caranya kalian mengisi semangat dan komitmen kebangsaan itu adalah dengan sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI gitu. Caranya gimana sih, Bu? Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan nih contoh perwujudan sikap
dan perilaku untuk menjaga kesatuan NKRI dengan tidak melupakan sejarah, menjaga nama baik Indonesia, bersikap kritis dan cermat, mencintai, mendukung, dan memakai produk lokal. Nah, di sini nih yang mau Ibu tekankan, karena seperti yang kita ketahui juga banyak nih produk-produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dengan harga yang murah, terus juga kualitas yang bagus, tapi tetap kita harus mempertahankan produk-produk lokal dengan kita mendukung pengembangan mereka dengan batik di Indonesia. Itu kan banyak nih produk lokal gitu ya, jadi kita harus tetap mendukung produk-produk tersebut gitu agar ya itu tadi tetap lestari, terjaga gitu. Terus juga menjaga wilayah dan kekayaan tanah air, menciptakan dan ikut serta dalam upaya ketahanan nasional. Gitu. Ketika kita sebagai siswa sedang belajar di sekolah, itu merupakan salah satu caranya kita ikut serta dalam upaya ketahanan nasional gitu. Karena kita belajar mengenai mengenai semangat dan komitmen kebangsaan. Jadi kita tahu nih gimana caranya kita bisa mempertahankan perilaku kita dan sikap kita untuk menjaga kesatuan NKRI. Gitu. Terus di sini bangga dan menghormati keragaman masyarakat Indonesia, menaati peraturan yang ada, dan memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. Gitu. Karena dari semangat ini kita mengetahui nih bagaimana caranya bisa mempertahankan NKRI atau mempertahankan Nusantara atau mempertahankan Indonesia gitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kuisnya, Ibu mau tanya nih, apa yang akan kalian lakukan apabila kalian menemukan kelompok atau orang yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan di Indonesia? Gitu. Kira-kira ada nggak nih siapa yang mau menjawab pertanyaan Ibu sebelum kita masuk ke kuis? Oke. Rifki, boleh? Ya Bu, izin menjawab. Kalau dari Rifki, kalau misalkan ketemu sekelompok orang yang bertujuan memecah belah, ya pasti diredam dengan cara setidaknya diomongin lah, biar tidak melakukan hal-hal yang provokatif gitu Bu, yang bisa memecah belah bangsa gitu Bu. Mungkin seperti itu Bu. Baik, terima kasih Rifki atas penjelasannya. Oke, nanti kalian silahkan masuk ke link yang sama karena ini akan habis ya waktunya. Silahkan masuk ke link yang sama setelah setelah Zoom-nya berakhir ya. Nanti kita akan langsung melaksanakan kuisnya. Nanti dipersiapkan kuisnya juga. Oke. Silahkan diakses semua kuisnya karena sudah terlihat nih kita akan mulai kuisnya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, karena kuisnya memang belum bisa digunakan, jadi kuisnya tadi dikerjakan di rumah ya. Jadi kalian masih bisa mengerjakan secara tidak terburu-buru ya. Nanti jangan lupa untuk difoto juga dan diserahkan ke Ibu. Nah, untuk pembelajaran hari ini seperti itu, kita sudah membahas mengenai semangat dan komitmen kebangsaan. Nah, tadi juga sempat terpotong ya Zoom-nya karena memang belum waktunya sudah 40 menit ya, karena di sini juga jam kita di pembelajaran PPKN tuh sudah habis juga ya. Jadi terima kasih bagi kalian anak-anak yang sudah join hari ini. Ibu sangat berterima kasih kita bisa belajar lagi hari ini, belajar sesuatu yang baru. Setelah sebelumnya sudah membahas juga materi mengenai Sumpah Pemuda, dan hari ini kita belajar mengenai semangat dan komitmen kebangsaan. Nah, jangan lupa karena ini sudah materi di bab terakhir, maka minggu depan itu kita akan melaksanakan UAS atau ujian akhir semester. Jadi silakan dipersiapkan catatan-catatan kalian. Jangan lupa juga untuk belajar ya, selalu semangat juga karena sekarang masih di rumah aja ya, bukan berarti kalian harus bermalas-malasan gitu. Jangan lupa, terima kasih untuk hari ini, silahkan nanti dikerjakan ya kuisnya. Jangan lupa untuk diserahkan juga ke Ibu. Bagi teman-temannya yang lain, bagi teman-temannya yang lain, nanti apabila masih ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan lewat grup aja ya, gitu.
Terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Ibu. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Silakan kalau yang mau keluar dari Zoom-nya.